Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa kembali dengan channel JG Jawa Tarot. Dan untuk kesempatan video kali ini saya membuat reading untuk zodiak Aquarius ya, untuk Juli 2020. Dan sebelum saya mulai ya, saya ucapkan terima kasih ya atas dukungan kalian. Dan untuk yang belum subscribe, saya harap subscribe-nya terlebih dahulu ya. Yang semoga insya Allah video-video di channel JG Jawa Tarot ini bermanfaat dan berguna untuk semuanya ya. Oke ya, langsung saja ya kita mulai untuk reading zodiak Aquarius Juli 2020. Kita buka untuk kartu yang pertama ya, Ace of Cups. Jika kamu tidak mau bangkit dan maju ya, hanya karena kamu itu teringat akan masa lalu kamu ataupun takut dengan masa lalu kamu, itu adalah sebuah tindakan yang bodoh. Jika kamu tidak bisa bangkit dan tidak bisa maju hanya karena masa lalu kamu ya, bangkitkan rasa percaya diri yang ada di dalam diri kamu ya. Yakin dengan diri kamu dan yakinlah dengan kemampuan kamu. Agar apa? Agar kesempatan-kesempatan yang sudah berada di hadapan kamu itu tidak pergi begitu saja ya. Jika kesempatan-kesempatan itu pergi begitu saja karena hanya kamu terbelenggu ataupun terpuruk dengan masa lalu kamu, itu justru kamu hanya menyia-nyiakan langkah kamu untuk selanjutnya ya. Ini dari kartu yang pertama. Dan selanjutnya ya, untuk kartu yang kedua, Temperance. Ini untuk kartu yang kedua ya. Yang dimaksud dari kartu yang kedua ya, kekakuan dan ego kamu ya. Kekakuan dan ego dalam berpikir dan bertindak itu justru membuat semuanya itu menjadi buruk ya. Atas sebuah persahabatan ataupun sebuah hubungan ya, ataupun justru akan menimbulkan sebuah konflik jika kamu tidak bisa mengendalikan kekakuan dan keegoan dalam berpikir dan bertindak. Itu justru akan menghancurkan semuanya ya. Jadi disarankan cobalah selalu untuk mengendalikan kekakuan dan keegoan kamu dalam berpikir dan bertindak agar semuanya itu baik-baik saja ya. Dan selanjutnya ya, untuk kartu yang ketiga, Seven of Cups. Memaksakan diri sendiri itu adalah tindakan yang menyiksa diri sendiri. Jika kamu memaksakan diri, itu justru akan menyiksa diri kamu sendiri. Dan hasilnya pun justru akan sia-sia ya. Jika kamu bertindak ataupun melakukan sesuatu itu memaksakan diri kamu, itu justru akan hasilnya itu sia-sia. Memaksakan sesuatu, lebih-lebih memaksakan diri, itu justru hanya menyiksa diri sendiri ya. Jika kamu bisa belajar dan mengambil hikmah dari masa lalu kamu, maka semua masalah ataupun semua tantangan yang dihadapkan di hadapan kamu itu akan terselesaikan semuanya. Disarankan kamu itu untuk belajar dan mengambil hikmah dari masa lalu kamu. Insya Allah tantangan dan masalah-masalah yang dihadapkan kepada kamu itu akan terselesaikan jika kamu bisa belajar dan mengambil hikmah dari masa lalu yang pernah kamu alami ya. Dan selanjutnya ya, kita buka untuk kartu yang keempat, Three of Cups. Ini adalah sebuah kartu yang negatif untuk kartu yang keempat ya. Untuk kartu keempat ini adalah simbol disakiti, kekecewaan, dan akhirnya sebuah hubungan. Ini perlu diwaspadai ya untuk kamu ya Aquarius, perlu diwaspadai.
Karena untuk kartu yang keempat ini adalah sebuah simbol disakiti, kekecewaan, dan akhirnya sebuah hubungan ya. Ini perlu diwaspadai. Dan selanjutnya kita buka untuk kartu klarifikasi yang pertama. Untuk kartu yang klarifikasi yang pertama ini menyarankan ya, coba kendalikan pikiran dan hati kamu yang tidak tenang, yang selalu risau. Coba kendalikan hati dan pikiran kamu yang selalu risau, yang tidak tenang. Hanya karena masa lalu dan sebuah pengalaman yang pernah kamu alami. Ya, jangan terbayang-bayang dengan masa lalu kamu. Lebih-lebih masa lalu yang tidak baik. Jangan terbayang-bayangi oleh itu semua. Itu justru akan membebani pikiran dan hati kamu dan akan membuat kamu itu tidak tenang ataupun nyaman. Ya, pengalaman dari masa lalu baik ataupun buruk itu justru harus mengambil hikmah dan belajar dari masa lalu itu. Agar apa? Agar membuat kita itu menjadi lebih baik untuk kedepannya. Ya, cobalah bangkit dari masa lalu kamu. Jangan terpuruk hanya karena masa lalu. Ya, karena apa? Karena ketakutan. Karena terbayang-bayangi dari masa lalu itu sudah melebihi batas, dan semua itu justru akan membuat kamu itu terhenti dalam langkah, ataupun semua itu justru akan menghambat langkah kamu ya. Jadi cobalah untuk bangkit, tenangkan pikiran dan hati kamu, jangan terbelenggu dengan masa lalu. Jika kamu tetap terbelenggu ataupun terpuruk dengan masa lalu kamu, itu justru akan membuat kamu itu tidak maju-maju ya. Dan selanjutnya ya untuk kartu ya klarifikasi yang ketiga, The Tower. Klarifikasi yang kedua, The Tower. Adanya suatu hal yang tidak terduga yang akan dialami ya. Hancurnya itu memang harus terjadi sesuatu itu ya. Suatu hal yang tidak terduga yang akan terjadi itu memang harus terjadi. Karena apa? Terjadinya sesuatu hal yang tidak terduga itu akan membuat kamu itu menjadi sosok yang baru ya. Apa yang kamu alami itu justru harus membuat kamu itu bisa bangkit kembali dan menjadikanmu menjadi sosok yang baru, sosok yang sukses, sosok yang maju dari sebelumnya ya. Karena apa? Karena ini adalah waktunya untuk bangkit, memulai awal yang baru, mulailah semuanya dengan yang baru. Cobalah menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya ya. Dan ingat, selalu kendalikan ego kamu ya. Dan selanjutnya ya kita buka untuk kartu klarifikasi yang ketiga nih. Ini adalah simbol untuk kartu klarifikasi yang ketiga. Ini adalah sebuah simbol dari sebuah kekerasan, perselisihan, konflik ya. Itu perlu diwaspadai. Dengan adanya sebuah kekerasan, perselisihan ataupun konflik ya, itu perlu diwaspadai. Dan perlu diwaspadai juga ya, ini garis besarnya dari kartu klarifikasi yang ketiga ini perlu diwaspadai juga adanya seseorang yang akan memanfaatkan kamu, yang hanya mengambil keuntungan ataupun yang hanya akan mengambil sesuatu dari kamu ya. Perlu diwaspadai itu, karena akan ada seseorang yang akan mengendalikan kamu, mencoba memanfaatkanmu, mencoba memanipulasi keadaan itu, karena dia ingin mengambil sesuatu ataupun mendapatkan sesuatu dari kamu ya. Itu perlu diwaspadai ya. Itu sangat-sangat perlu diwaspadai. Dan ingat, kamu juga harus coba untuk melihat ke dalam diri kamu sendiri.
mana yang kurang di dalam diri kamu, mana yang salah pada diri kamu, agar kamu itu bisa menghadapi semua tantangan-tantangan selanjutnya yang dihadapkan kepada kamu, dan agar kamu menjadi sosok yang lebih baik dan sosok yang lebih maju dari sebelumnya. Oke ya, cukup sekian dulu ya untuk reading zodiak Aquarius Juli 2020. Saya ucapkan terima kasih atas yang sudah menonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini, dan ingat selalu berpikir yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.